Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Kostim. Untuk sekarang kita akan mensimulasikan latching dan interlock sebagai dasar dari penggunaan ladder diagram. Di sini saya menggunakan LedSim 3D, ladder simulator 3D yang khusus special edition untuk student. Nah, ini icon aplikasinya, bisa langsung double klik. Nah, ini tampilan awalnya. Ini bersikap Bytronic. Ini special edition ya, jadi langsung bisa digunakan oleh teman-teman, dan menginstalnya pun sangat mudah sekali. Ini LedSim ini sangat cocok untuk simulasi-simulasi ladder yang sederhana, sehingga teman-teman masih bisa menggunakannya dengan baik. Sini ada tombolnya, sini ada normally open, normally close, kemudian output, reset, bisa teman-teman baca sendiri. Sini juga teman-teman rang. Nah, rang ini sebut nih, ini satu rang. Cara pemakaiannya atau cara kerja itu dari ke kiri ke kanan. Ini rang, kemudian insert rang, delete rang, add branch itu cabang, kemudian ini delete branch, dan ini teman-teman kalau ingin apply atau run fungsi dari rang-rang yang telah teman-teman buat. Nah, di sini ada debugger. Sini teman-teman tahu nih, misalkan ingin menyambungkan sini, ingin menyambungkan di sini, bisa di input sini, input sebagai ini sebagai output, kemudian counter jika ingin menggunakan fungsi counter, register juga bisa, flag, timer. Dan ini saya rasa cukup lengkap dengan sederhana bagaimana cara menggunakan ladder dengan baik. Yang saya ingin sampaikan adalah sini mengenai bagaimana cara membuat latching. Latching adalah suatu rangkaian ladder diagram yang sangat sederhana yang merupakan dasar. Nah, ini mana kita mempertahankan kondisi on dari suatu sistem. Baik, kita mulai saja. Pertama kita taruh di sini normally open. Nah, kemudian sini dia akan meminta apakah dia sebagai input, output, sebagai counter, atau sebagai timer, sebagai flag atau register. Sini kita definisikan. Saya definisikan sini sebagai input 1 dengan normally open. Kemudian jangan lupa untuk tambah branch di sini. Nah, ini cara menambahkan branch. Ketika pertama kita klik ini dulu, kemudian taruh di sini, klik 2 kali, double klik. Jika ini yang kita inginkan, maka tekan yes atau oke, yes atau no. Saya pilih yes, kemudian kita pilih normally close. Sini cukup di drag saja bisa. Nah, sini kita inputnya 1.0, input 0 maksud saya. Langsung output meskipun taruh di sini, dia akan otomatis di akhir ya. Inputnya input 0 aja ya di awal. Oke. Ini langsung akan otomatis di akhir. Kemudian kita tambahkan ya ini saya awali kondisi ini dulu, kondisi normal dulu. Cara delete-nya bisa klik kanan atau klik, kemudian tekan tombol delete. Oh, tidak bisa, tapi menggunakan ini, close delete branch. Klik ini, tombol ini dulu, kemudian klik tombol ini. Ada akan muncul konfirmasi yes. Nah, ini kan kondisi awal ladder diagram ini. Ketika kita mengaktifkan IP1, maka ini akan terhubung, maka ini akan nyala atau berfungsi. Kita lihat fungsi di sini itu output 0. Oke, kita fungsikan sini ya. Ini input 1. Ingat ya, input 1. Oke. Kenapa belum? Karena belum di fly. Oke, kita play dulu ya. Oke, running. Ini fungsinya kalau merah itu berarti dia sudah tersambung. Merah itu berarti dia sudah berfungsi. Kita klik saklar sini ya, sebagai saklar switch. Bisa dilihat. Nah, ini fungsi. Ini kondisi normal ya. Ketika kita ingin meng-off-kan, kita buka di panelnya. Nah, ini nggak fungsi sehingga sini ke sini nggak nyambung ya, dari kiri ke kanan itu nggak nyambung. Ini ketika ini dibuka, maka
si I0 ini yang tadi normally close. Nah, ini normally close-nya ketika dia di off, maka dia close nyambung. Oke, sekarang bagaimana cara memfungsikan ini sebagai latching? Kita off-kan dulu. Tadi kita add branch di sini di awal, kita paralelkan. Oke, add branch. Nah, oke. Kemudian kita pilih normally open di sini. Pilih output yang ada di sini. Ini outputnya apa? Output 0 ya. Berarti pilih output 0. Oke. Sekarang kita coba fungsikan ya. Mulai dalam kondisi normal. Nah, ini sudah oke. Kita fungsikan output 0 ini dengan memfungsikan input 1. Itu terlihat output 0-nya itu menyala, lampu 0-nya menyala. Dan kita lihat kita ingin mematikan input 1, tapi 0 tetap nyala. Kenapa? Inilah yang dinamakan dengan fungsi latching, yaitu menjaga output agar tetap on meskipun saklar powernya on off-nya itu berhenti. Nah, bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya adalah dengan membuka yang normally close ini kita fungsikan, yaitu di input 0. Ketika ini difungsikan, maka dia akan terbuka, sehingga ini kan ketika ditutup, kita ulangi ya, ketika ini ditutup, maka otomatis akan tersambung ke sini. Ketika ini dibuka, dia tetap nyala karena ada sambungan dari sini. Nah, dia si output 0 ini dia akan tersambung ketika dia tersambung. Oke, kita cara mematikannya adalah dengan membuka input 0, yaitu dengan memfungsikan input 0. Ketika input 0 difungsikan, yang tadinya normally close sekarang akan menjadi open, sehingga sistem akan mati. Terlihat seperti gambar. Nah, ketika sistem akan mati, meskipun input 1 dibuka tutup, dia tetap tidak bisa menyalakan output 0 ini. Ketika ini dibuka, baru bisa menyalakan lagi. Oke, seperti itu. Ini fungsi dari latching ya. Biasanya input 0 ini dinamakan dengan tombol stop. Jadi ketika untuk men-stop sistem, bukan lagi tombol power on off, tapi ada sendiri tombol stopnya. Ini berfungsi sekali di industri. Oke, baik, kita beralih ke setelahnya lagi. Kita off-kan dulu. Yaitu ini baru latching. Nah, sekarang yang sudah ada yaitu interlock. Langsung saja interlock. Nanti untuk rangkaiannya bisa teman-teman buat sendiri. Nah, ini rangkaian interlock yang sudah jadi, yang sudah saya buat sebelumnya. Sini saya definisikan ada tiga rang ya, dari rang 0, rang 1 sampai rang 2. Ini input 1, kemudian outputnya itu output 0, input 2, output 1, input 3, output 2. Ini biasanya digunakan saat tombol sudah termat. Jadi menggunakan tombol sudah termat ini misalkan ke regu 1, regu 2, dan regu 3. Ini lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Ketika lampu 1 ditekan, maka di sini harus menyala lampu 1 ini, dan yang lainnya tidak boleh menyala. Terbayangkan ketika lampu sudah termat tapi semua lampu menyala, maka juri akan kebingungan siapa yang akan terlebih dahulu memencet tombol yang bisa menjawab untuk itu. Maka digunakanlah fungsi latching. Maksud saya fungsi interlock. Nah, cara kerja fungsi interlock ini adalah ketika tombol I1 ditekan, kita langsung saja simulasikan ya. I1 ditekan, nah, belum di play. Oke, ketika ini berarti nyambung ya. Kondisi kayak gini berarti kondisi nyambung. Ketika I1 ditekan, input 1 ditekan, maka sini akan menyala langsung. Nah, ketika si grup 2, regu 2 dan regu 3 akan memencet tombol, ini tidak akan berfungsi karena sudah didahului oleh regu 1. Nah, inilah yang digunakan di lampu cerdas cermat, sehingga juri tidak akan kebingungan siapa yang akan terlebih dahulu, karena pasti yang akan terlebih dahulu memencetnya itu pasti dia akan menyala duluan. Nah, kenapa input 2, input 3 tidak berfungsi?
Karena memang ketika input 1 sudah difungsikan, maka input 2 dan input 3 akan terputus. Dilihat nih, output 0-nya itu yang tadinya di sini dipasang normally close, sehingga ketika dia difungsikan maka dia akan open. Sehingga meskipun I2 dan I3 ini bisa dilihat di sini ketika I2 dinyalakan dia aktif, tapi nggak sampai ke output 1. Kenapa? Karena di sini sudah terputus oleh fungsi dari output 0 ini. Begitupun dengan I3 sini kan tidak fungsi, kita fungsikan terlebih dahulu. Ini fungsi tapi tetap dia terputus oleh output 0. Baik, kita stop dulu. Nah, tombol input stop I0 ini biasanya terdapat pada juri. Ketika juri sudah mengetahui siapa yang menjawab duluan, maka si juri akan menekan tombol ini yang menyatakan untuk menjawab dari regu yang bersangkutan. Kita matikan dulu. Kita coba untuk rang 1, yaitu di input 2. Kita masukkan input 2, klik, oke, si tombol output 1 akan menyala, dan kita coba tombol output 1. Output 1 ini tidak akan menyala, dimatikan. Input 3 juga dia menyala, dia akan nggak akan berfungsi. Oke, seperti itu. Kita coba satu kali lagi, di stop dulu. Oke, seperti ini. Ini merupakan kedua rangkaian ini yang di awal, yaitu interlock dan saya latching dan interlock ini merupakan rangkaian dasar dari ladder diagram. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah dengan LeadSim ini. Bisa di-download di situs-situs tertentu yang menyediakannya dan dengan mudah digunakan. Oke, sekian saja simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.